أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي فرض علينا صيام رمضان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Baitul Mu'tamar, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para orang tua kami, ayahanda, ibunda, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, insyaallah jamaah salat tarawih, semua kita yang hadir dalam kesempatan ini menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan salawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi MC kita sudah mengatakan malam ini tak terasa kita sudah sampai pada malam 15 Ramadan. Maka alhamdulillah, ini sebuah kenikmatan yang mesti kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, dahaga, menahan nafsu syahwat dan lain sebagainya. Akan tetapi kita mesti mengambil nilai dari ibadah puasa ini. Kita harus mengambil pelajaran dan nilai yang bisa kita ambil dari ibadah puasa yang kita lakukan ini. Maka di antara nilai yang bisa kita ambil dari ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari di bulan suci Ramadan, barangkali di rumah kita banyak makanan, banyak minuman, tapi tak berani kita menyentuhnya. Padahal makanan itu adalah makanan yang halal, minuman itu adalah minuman yang halal, istri yang kita nikahi dengan akad yang halal, tak berani kita menyentuhnya. Kenapa demikian? Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang anak dia takut kepada Allah, tidak akan ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah orang tua dia takut kepada Allah, maka tidak akan ada orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Kalaulah seorang istri juga jika dia takut kepada Allah, maka tidak akan ada istri yang durhaka kepada suaminya. Pun juga kalau seorang suami jika dia benar-benar takut kepada Allah, maka tidak akan ada suami yang membiarkan istrinya. Seorang pedagang jika dia takut kepada Allah, maka pedagang tidak akan pernah curang dalam timbangannya. Dalam hadis yang sahih kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang curang dalam timbangan, menipu dalam takaran, falaysa minna, dia tidak termasuk dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seorang dai, seorang kiai, jika dia takut kepada Allah, maka tidak akan ada mereka yang berani menjual belikan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalaulah seorang pemimpin jika dia takut kepada Allah, maka pemimpin tidak akan pernah berbuat zalim terhadap rakyatnya. Kalaulah seorang perempuan dia takut kepada Allah,
maka tidak akan ada perempuan yang berani keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat dengan sempurna. Kalaulah seorang lelaki, seorang pemuda, jika dia benar-benar takut kepada Allah, maka tidak akan ada pemuda yang berani menyentuh tangan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Dalam hadis kata Nabi bahwa ditusuk kepala salah seorang di antara kamu. Ini pesan yang disampaikan buat teman-teman saya, saudara-saudara saya yang mungkin ada hubungan dekat antara laki-laki dan perempuan. Awas, hati-hati. Apa kata Nabi? Bahwa ditusuk kepala salah seorang di antara kamu bimukhayyitin min hadidin, dengan besi yang dipanaskan dalam api neraka, khairullah, lebih baik bagi orang tersebut, min ayyamussa imra'atan la tahillulah, daripada menyentuh tangan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Maka kita orang tua yang diberikan Allah amanah memiliki anak gadis, kita diberikan Allah amanah memiliki anak laki-laki yang sudah dewasa, kita jaga jangan sampai mereka ada hubungan khusus. Apakah kemudian nanti kita ditanya oleh Allah? Apakah kemudian nanti kita akan ditanya oleh Allah di yaumil kiamah? Betul, kita akan ditanya oleh Allah semuanya tentang ini. Maka kalaulah seandainya rasa takut itu ada dalam diri kita, kalaulah rasa takut itu ada dalam dirinya, seorang lelaki tidak akan berani, seorang perempuan juga tidak akan berani menyentuh tangan seorang yang tidak halal baginya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, nilai yang bisa kita ambil dari Ramadan ini diantaranya adalah bahwa Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, kalau seandainya kita baca sejarah ketika Qabil ingin membunuh saudaranya Habil, kisah ini Allah kemudian abadikan dalam Al-Quran. Apa kata saudaranya? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, wahai saudaraku, kalaulah seandainya engkau angkat batu itu, engkau angkat lalu kemudian engkau timpakan ke kepalaku, litaqtulani, untuk membunuhku. Apa jawab adiknya? Ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak, aku tidak akan pernah membalas perbuatanmu, aku tidak akan membalas perbuatanmu. Cacatkah Habil? Tidak, Habil tidak cacat. Habil fisiknya kuat, mentalnya sehat. Apa yang membuat dia tidak membalas perbuatan saudaranya? Di ujung ayat itu dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Kemudian nilai yang kedua yang bisa kita ambil dari ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah bahwa Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita peduli sesama orang lain. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu. Apa kata Allah? Manusia ini akan senantiasa dihinakan, kita akan senantiasa dikecilkan oleh orang lain. Tapi ternyata ada orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa mereka? Hablum minallah wa hablum minan nas. Orang yang bisa memperbaiki hubungan baiknya dengan Allah, dan orang yang bisa memperbaiki hubungan baiknya dengan sesama manusia. Maka di bulan Ramadan ini hati kita tenang, hati kita ringan membantu saudara-saudara kita. Apakah kita hanya sekadar berpuasa? Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa melalui ibadah yang kita lakukan ini, melalui ibadah puasa yang kita lakukan ini, Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa ketika kita lapar, ketika kita haus, ketika kita dahaga, ternyata ada saudara-saudara kita yang merasakan ini setiap hari. Maka dengan hadirnya Ramadan, kita diajarkan supaya kita peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, kaum muslimin,
Di antara nilai yang bisa kita ambil dari Ramadan ini, ada banyak nilai sebenarnya yang bisa kita ambil, hanya karena waktu yang terbatas. Maka di antara nilai yang ketiga yang bisa kita ambil dari Ramadan ini adalah bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita lihat masjid penuh, musalla penuh, tempat ibadah muslim lainnya penuh, ramai dan lain sebagainya. Maka secara tak langsung Ramadan ini datang, dia menyampaikan pesan kepada kita bahwa di antara kewajiban kita adalah kita ramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Nabi dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih. Ada 7 golongan, hanya 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Pada saat itu tak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini tadi ketika terik, ketika panas, ketika hujan, kita bisa bernaung di dalam masjid kita ini. Kita bisa bernaung di dalam rumah kita. Kita bisa bernaung di dalam kendaraan kita, bisa bernaung di bawah pepohonan, kita bisa bernaung di tempat kita bernaung. Kaum muslimin, yakin dan percayalah, nanti akan tiba saatnya tak ada tempat bernaung lagi kecuali hanya untuk 7 golongan ini. Dan salah satu golongan yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun, seorang lelaki, rajulun, seorang pemuda, qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang hatinya senantiasa terpaut dengan rumah Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, 3 pesan Ramadan ini menyampaikan kepada kita agar senantiasa kita bisa mengambil hikmah dari ibadah puasa yang kita lakukan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa dalam kesempatan ini mari kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mereka diuji oleh Allah kesehatannya. Kita sampaikan doa kepada mereka, mudah-mudahan mereka penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa beribadah hadir bersama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami, banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.